Banyak manusia itu suka kegelapan supaya nggak ketahuan belangnya, supaya nggak ketahuan kejahatannya. Mereka tutup semua. Mereka nggak suka terang, mereka suka yang redup-redup. Mereka suka yang firman yang redup-redup. Mereka lebih suka firman yang soft. Mereka lebih suka firman yang biasa, yang tidak nyinggung dosa. Mereka lebih suka firman yang tenang aja, yang mengenakkan. Mereka lebih suka firman yang tentang berkat, tentang kesembuhan. Mereka lebih suka firman yang pokoknya yang enak, yang empuk-empuk. Mereka gak suka firman yang terang, menerangi dosa, menyelidiki dosa. Mereka gak suka ketika ditegur. Mereka gak suka. Mereka gak suka firman yang keras. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan belangnya. Tapi firman Tuhan, anak manusia ini, ketika dia ditinggikan, justru dia menerangi setiap manusia ini. Dia menerangi semuanya. Kalau kita diterangi oleh Kristus Yesus, diselidiki dalam hati kita oleh Kristus Yesus, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita dilahirkan baru dari air dan roh, ketika kita diselidiki oleh Roh Kudus itu, ada masih kekotoran di dalam hati kita. Ketika kita diselidiki oleh Roh Kudus, masih ada pikiran-pikiran jahat. Ketika diselidiki masih ada kedagingan-kedagingan. Tapi kita tidak mau melepaskannya. Tapi kita tidak mau membuangnya. Kita malah lari ke tempat yang gelap supaya gak ketahuan. Kita menghindar terang tersebut. Maka itu sesungguhnya sudah berada dalam hukuman. Karena termasuk orang yang tidak percaya. Saudara, ketika kita membaca tadi di sini, Yesus katakan, tidak semua loh orang yang percaya itu bisa masuk kerajaan surga. Hanya orang yang dilahirkan dari air dan roh. Karena bisa melihat. Karena banyak orang percaya tapi tidak dalam roh. Tidak bisa masuk. Melihat aja gak bisa, apalagi masuk. Sebab kalau melihat gak bisa, masuk juga akan sukar. Untuk bisa melihat dan masuk ini harus diterangi. Sedangkan banyak orang paling sukanya adalah berada di dalam kegelapan. Makanya Nikodemus pergi menemui Yesus pada saat malam, supaya gak ketahuan, supaya gak ada teman-teman yang lihat. Takut dia, nanti dikirain oh ini sudah ikut Yesus, sudah ini. Dia takut, makanya dia perginya menemui Yesus malam-malam. Tidak berani siang hari bertanya tentang hal ini. Tidak berani siang hari dia berjumpa dengan Yesus. Dia menjumpai Yesus pada malam-malam. Supaya gak ketahuan kalau dia ada sedikit mungkin percaya. Supaya tidak ditinggalkan. Supaya tidak dijauhi oleh kelompok elitnya dia. Masih takut. Takut kalau menerima Yesus. Takut kalau dipenuhi Roh Kudus. Takut. Banyak orang juga ketika ayo buka hatimu, beri dirimu pada Yesus, biarkan Roh Kudus masuk. Orang-orang pada takut. Banyak yang takut. Kalau Roh Kudus masuk nanti Roh Kudus bersihin semuanya. Nanti kalau udah dibersihin semuanya, jadi gak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Tidak bisa memiliki kelompok-kelompok yang elit seperti ini. Gak bisa bergaul, gak bisa kemana-mana. Takut. Kalau sudah diselidiki dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, nanti jadinya terang benderang. Ketika kita terang benderang, tentunya saudara akan bisa melihat ada kegelapan dari orang-orang lain. Betul? Kemudian saudara akan tahan. Saudara pasti tahu, kamu masih ada ini loh. Ada noda sedikit di sini loh, ada di sini loh. Nah kemudian orang yang kau kasih tahu itu gak terima, gak suka. Akhirnya kau dijauhi. Nah terang ini memang untuk menyelidiki kegelapan, saudara. Ketika kau terima Yesus, dilahirkan dari air dan roh, maka terang itu akan memenuhi dirimu. Amin. Itu akan menyelidiki. Supaya apa? Bukan kau sendiri yang jadi terang. Dengan terang ini, kau menerangi yang lain. Sehingga kelihatan. Ketika kau berhadapan berbicara dengan orang-orang yang dalam kegelapan, maka engkau akan melihat kegelapan orang tersebut. Engkau akan melihat noda-noda dia di dalam hati orang tersebut. Kemudian engkau, karena engkau mengenal kebenaran itu, dan engkau berkata, kenapa kamu masih menyimpan hal ini? Kenapa kamu berkata-kata seperti ini? Kenapa kamu masih menyimpan iri hati? Kenapa kamu masih menyimpan dendam? Kenapa kamu masih marah kepada si A, si B? Ketika engkau menyatakan itu, orang yang kau terangi itu
gak terima, gak suka. Karena mereka lebih suka semua perbuatannya itu tertutup dalam kegelapan. Apakah saudara berhenti? Tidak. Kalau engkau tadi hari ini berdoa minta lagi dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, bukan untuk kita saja saudara. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus bukan untuk enaknya kita saja. Oh enak kita jadi kayak panas kayak gini. Enggak. Kalau kita minta dipenuhi Roh Kudus bukan untuk kita, tapi Roh yang Kudus itu tinggal di dalam kita, itu bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menerangi orang-orang di sekitarmu ini. Amin. Jadi nanti kita berdoa minta kebenaran Roh Kudus, bukan untuk kita. Yes, buat kita. Tapi kita juga harus mau. Ketika Roh ini bergerak, bekerja, dia mau menerangi seseorang, jangan kau tolak. Nggak enak kan Tuhan, nanti kalau saya menerangi dia, nanti dikira saya ini so suci, so kudus. Janganlah Tuhan, saya masih ada urusan bisnis dengan dia. Kalau menyampaikan hal kebenaran firman-Mu, nggak enak, nanti dia nggak jadi bisnis lagi sama saya. Janganlah Tuhan, kalau ini saya banyak sekali alasan. Nah itu nggak akan bisa. Setiap kali kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan kepentingan untuk kita saudara, tapi untuk kepentingan kerajaan surga. Amin. Gunanya apa? Kita berdoa 10 hari supaya kita dipenuhi, supaya kita dipenuhi. Untuk apa? Supaya bahasa rohnya lebih lagi, supaya bahasa roh lebih. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Apa? Pekerjaan Tuhan yang mana? Oh, supaya diberkati banyak, supaya menerangi kegelapan-kegelapan itu, saudara. Katakan amin. Dimanapun kau pergi, ada banyak kegelapan. Dan yang bisa menerangi adalah engkau. Ya, ketika engkau harus berdiri di suatu tempat di mana itu orang-orangnya gelap semuanya, dan kau bisa melihat, oh ini masih ada ini, ada ini, ada ini. Kalau Roh Kudus yang sudah memenuhimu, mengurapimu dan sudah berkuasa di atasmu, dan menggerakkan dirimu untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menegur, lakukan itu. Kasih firman Tuhan yang seperti yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau tidak, untuk apa kita berdoa 10 hari minta kebenaran Roh Kudus? Untuk kita sendiri? No, bukan saudara. Tapi juga untuk kerajaan surga, untuk orang lain. Jadi ada gunanya kita berdoa minta penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi aku. Sampai apa? Sampai meluber, sampai melimpah. Untuk siapa? Yang sisa-sisa yang tumpah itu untuk siapa? Untuk menerangi sekitar kita semuanya. Yang ada di bejana ini untuk kita, tapi yang tumpah ini adalah untuk menerangi, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lain. Untuk menerangi. Memang ketika saudara menerangi kegelapan, banyak yang gak suka, jangan silau ditutup gini. Jangan nyalakan lampu, jangan keluarkan firman Tuhan. Takut silau. Banyak yang seperti itu. Jangan sampaikan firman Tuhan, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kudus, jangan terlalu keras. Memang akan digitukan saudara. Tapi kalau itu adalah firman Tuhan, saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus berani melakukan itu. Itulah tujuan daripada Roh Kudus memenuhi kita semua. Amin. Mengerjakan pekerjaannya. Bukan untuk kita glowing yang kita sendiri. Kita glowing gini. Tapi kita ada tujuan untuk menerangi yang lain. Buat apa terus gerak-gerak begini gitu. Tapi hanya untuk diri sendiri, setelah itu hilang. Ada tujuannya, gak perlu gemetar-gemetaran, gak perlu kejang-kejang seperti itu, gak perlu teriak-teriak. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, ketika ada orang yang sedang dalam kegelapan dan Tuhan katakan terangi dia, engkau harus menerangi, sampaikan. Ya, tentu saya percaya ketika engkau disuruh Roh Kudus, pasti dia akan memberikan tutur kata kepadamu. Dia yang mengajari perkataan apa yang harus keluar dari mulut. Tapi engkau harus berani terangi dia. Maaf ya, Tuhan berbicara. Jangan takut kalau Tuhan berbicara. Nanti kirain rohani banget, nanti kirain saya gini. Loh, memang Roh Kudus ada di dalammu, dia akan berbicara kepadamu saudara. Amin. Kalau engkau minta dipenuhi Roh Kudus akan berbicara kepada dirimu. Itu pasti. Dan jangan takut untuk menyampaikan bahwa Tuhan berbicara kepada.